Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifayatul Fitria, biasa dipanggil Iva. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan keuangan personal saya pribadi. Ini adalah profil investor saya, yaitu nama saya Ifayatul Fitria, usia saya sekarang adalah 29 tahun. Saya memulai belajar investasi pada tahun 2017 dengan instrumen reksadana. Ini adalah profil risiko saya. Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan hasil skor saya yaitu 13, yang artinya saya termasuk tipe investor moderat atau risk balance. Artinya mempertimbangkan risiko secara proporsional terhadap potensi keuntungan, dengan tujuan meminimalkan risiko yang tidak perlu dan mencapai pertumbuhan investasi yang stabil. Saya akan mencoba untuk menjelaskan investasi saya dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang pertama adalah investasi jangka pendek, yaitu saya berencana untuk merenovasi rumah di akhir tahun nanti, yaitu di Desember 2024, dengan biaya yang saya butuhkan adalah 100 juta rupiah. Bagaimana saya memperoleh dana 100 juta tersebut adalah saya sekarang mempunyai tabungan sebesar 50 juta. Dengan estimasi saya menyisihkan uang dari gaji yang saya peroleh setiap bulan adalah sebesar 5.500.000 yang akan diperoleh nilai 99.500.000 dengan return 4,14% dari return tahunan, yaitu instrumen yang saya pilih adalah obligasi ABF Indonesia Bond Index Fund. Kenapa saya memilih ini? Karena selain memiliki likuiditas yang relatif tinggi, obligasi ini juga mengikuti indeks obligasi Indonesia yang mencakup berbagai jenis obligasi pemerintah, sehingga aman dan cocok untuk berinvestasi jangka pendek. Yang kedua adalah investasi jangka menengah, yaitu saya ingin membangun kos-kosan di tanah milik saya pribadi dengan total 10 kamar, yaitu estimasi biaya yang dibutuhkan adalah per kamar 40 juta, yaitu include interior dan tinggal serah terima kunci. Dengan estimasi biaya total adalah 400 juta rupiah. Saya akan memilih instrumen Bank Sentral Asia atau BCA. Rencana pembangunan akan selesai di Desember 2029, yaitu 5 tahun yang akan datang. Pada tahun kelima tahun 2029, setelah investasi diperoleh nilai 407.880.000, nominal ini surplus sebesar 7.880.000 dari estimasi rencana anggaran pembangunan 400 juta rupiah. Alasan saya memilih saham BBCA ini adalah dikarenakan Bank Sentral Asia ini memiliki market cap tertinggi dalam Bursa Efek Indonesia, yang membuat saya merasa aman untuk berinvestasi dalam jumlah besar. Selain itu, BBCA juga memiliki transaksi yang liquid. Untuk investasi jangka panjang saya, yaitu saya menyiapkan dana pensiun agar dapat financial freedom. Financial freedom di sini saya artikan adalah memperoleh kemandirian secara keuangan. Apabila mau membeli kebutuhan sehari-hari atau ingin seperti membeli tempat tinggal atau membeli pakaian, jalan-jalan tanpa memikirkan finansial lagi, dan sumber passive income yang dapat mendukung gaya hidup saya. Perencanaan financial freedom ini dengan asumsi masa pensiun saya 27 tahun lagi, dengan mempertimbangkan pengeluaran rutin bulanan yaitu sebesar 10 juta rupiah. Saya akan membuat simulasi dengan nilai inflasi setiap tahunnya yaitu 5%. Maka untuk mencapai target di 27 tahun yang akan datang adalah 5,3 M.
Untuk mencapai target tersebut, maka dilakukan diversifikasi portfolio agar untuk mengurangi resiko dengan menyebarkan investasi saya di berbagai aset atau instrumen keuangan yang berbeda, dengan berusaha mencapai return tahunan sebesar 15% sesuai tabel di simulasi saya. Nabung rutin setiap tahun adalah 18.958.989 rupiah, dengan nabung rutin setiap bulannya adalah 1.579.000 rupiah. Kesimpulannya apa? Tujuan keuangan jangka pendek yaitu investor risk balance seperti saya memiliki tujuan keuangan cenderung fokus pada perlindungan modal dan likuiditas yang mungkin memiliki tujuan seperti penyimpanan dana darurat. Dalam mencapai tujuan ini, investor risk balance akan memiliki investasi yang relatif stabil dan liquid. Tujuan utamanya adalah memastikan keamanan dan aksesibilitas dana dalam jangka pendek. Yang kedua adalah tujuan keuangan jangka menengah. Investor risk balance menggabungkan pertumbuhan dan keamanan dalam portofolionya. Investasi yang lebih beragam seperti campuran saham dan obligasi, reksadana indeks dapat digunakan untuk mencapai tujuan menengah. Meskipun tidak mengambil risiko yang terlalu tinggi, saya siap menerima fluktuasi nilai yang moderat untuk mencapai pertumbuhan yang lebih signifikan. Yang ketiga adalah tujuan keuangan jangka panjang adalah investor risk balance fokus pada pertumbuhan modal jangka panjang dan mempersiapkan masa depan yang aman secara finansial, seperti mempersiapkan dana pensiun atau mencapai kebebasan finansial. Saya bersedia mengambil risiko yang lebih tinggi dengan harapan mendapatkan pengembalian yang lebih besar dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan diversifikasi untuk mengurangi risiko dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keamanan. Sekian tujuan keuangan personal pribadi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.